Berdapat saat baik dan seorang Zinset mencoba untuk tetap memberikan sebuah wing back ke depan dan nampaknya semakin tipis berdasar seorang Midset mengejar King Mail. The battle untuk dirawat checkpoint fight nampaknya Lorban. Gila ini padahal King Mail dia bener-bener gak skip sama sekali dan Midset nge-skip semua obstacle dan ini dia gap terakhir hingga ground side checkpoint 51. Assalamualaikum, checkpoint 51 keramatmu akan ditunggu sebentar lagi. Mail di posisi pertama dan Midset di posisi kedua. Perbedaan satu obstacle saja berpengaruh untuk poin yang akan dikalkulasikan di akhir nanti. Mari kita cek King Mail akankah dia berani untuk taunting. Sepertinya tidak. King Mail tim semua bang coba deh. Apa gua salah lihat, tapi semoga aja mata gua nggak salah. Tapi gua lihat barusan semuanya checkpoint ataupun di checkpoint kedua ada yang lewat jalur kanan dan ya benar semuanya checkpoint bang coklat. Otomatis Foxy harusnya senjatanya bang coklat ya dia ngambil 1 poin boost di match pertama dan match kedua, match ketiga dia main aman. Yap, benar banget ya. Tapi lihat badai glowstick segerombolan player ini. Checkpoint ini ada 1 orang yang jatuh di games pertama. Apakah ini bakal sampai semua? Kita bakal tunggu dulu. Apakah ada yang terjatuh? Karena di game pertama 1 benar. Memang harus memakan 1 tumbal. Dan tumbal tersebut adalah Ray Fortnite. Oh my god, tidak terlalu baik untuk Ray Fortnite untuk early pergerakan dan saat ini mereka akan menuju ke checkpoint ketiga, eliminasi pertama untuk dalam game yang kedua. Nino harus terjatuh sepertinya bang coklat sebelum menyentuh SD. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Nino, tapi di sini kita lihat air mancur ada yang meluncur. 2 orang bahkan 3 orang. Tachi adalah salah satunya. 4 orang bahkan ada Iza, Frael, Caca dan ditutup oleh Nino. Lagi Nino harus terjatuh 2 kali di checkpoint yang sama. Tapi kita lihat checkpoint keempat yang tadinya gue ingat ada Josie yang terjatuh di checkpoint keempat. Mari kita cek terlebih dahulu akankah ada yang terjatuh lagi di checkpoint keempat. Harusnya jatuh di checkpoint 4 adalah salah satu aib teman-teman ya, karena begitulah obrolan komunitas para pembalap di Velora. Tapi back to the game, it's okay. Di nomor pertama sedikit mengagetkan, ada manusia berbaju lebah, Bull Salvator memimpin para garda bagian depan. Tapi ada yang terjatuh 1 orang, bukan hal yang baik dari Josie. Lagi-lagi Josie terjatuh di checkpoint kelima yang tadinya di checkpoint keempat bang coklat. Yap, benar sekali, tidak melakukan kondisi yang cukup baik Josie. Wah, early-nya nggak bagus juga. Dan bahkan early untuk pergerakan dari game yang kedua juga tidak memakan 1 buah area good moment untuk seorang Josie. Tapi oke, okay. Lagi dan lagi kita harus bisa bilang template moment ya. Apapun bisa terjadi. Betul. Tapi ini grand final. Dan melihat kembali untuk saat ini pergerakan dari seorang Bulls dari posisi pertama mencoba terus menantang pergerakan untuk menuju ke depan. Walaupun kita lihat kembali ada dari seorang Alpha Salvator yang mencoba untuk menonjol di area depan. Karena ini masih menentukan siapa alfanya untuk memimpin pergerakan dari posisi pertama. Midset pun nampaknya mencoba untuk menyelinap di depan sana bersama seorang Raumose. King Mail juga berada di anggota leading side dari posisi top 5 nampaknya. Walaupun kita belum bisa untuk membilang siapa yang ada di arah garda depan karena masih sangat rapat. Apapun bisa terjadi karena pace masih sangat-sangat rapat untuk mereka semua. Betul, semua masih bisa terjadi. Mengingat ini masih 7 checkpoint, tapi ada El Ujung dari siapa Nom harus terjatuh dan Ray menyusul di arah belakang sekali teman-teman. Dan ini dia balapan Velora setiap bulannya selalu seru teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri garda bagian depan di 8 checkpoint ada 6 orang dengan gap yang sangat amat tipis teman-teman. Checkpoint ke-8 meskipun ini bola-bola, tapi gue yakin ini adalah sebuah advantage juga bagi orang yang suka ambil tipis dan orang yang suka memainkan lepas pasang shift lock. Karena kalau kalian tahu di saat kalian melepas shift lock, kalian akan mendapatkan boost jam lebih bagus daripada kalian mengaktifkan shift lock kalian. But it's okay. Checkpoint 9 diamankan masih dengan checkpoint bonus ya. Medium bonus sepertinya karena ada tangga berdiri yang bisa sedikit membol. Dan benar saja ada 1 korban yang sudah terjatuh. Teguh harus sedikit berbahaya. Bukan hal baik tentunya. Di nomor pertama masih ada Alpha disusul dari King Mail sudah mulai berapi-api. Bang coklat ada yang terjatuh di ujung sangat amat disayangkan. Madan harus terjatuh di ujung checkpoint ke-9. Ini yang gue bilang, checkpoint 9 adalah medium checkpoint yang bisa dibilang ya susah-susah gampang karena ada tangga berdirinya bang coklat. Bener banget ya. Itu kalau misalnya overfokus banget, terlalu terburu-buru untuk menuju ke depan. Itu dia 1 early pergerakan yang tidak terlalu baik untuk seorang Madan. Tapi untuk saat ini seorang King Mail dari posisi kedua dengan seorang Midset dari posisi pertama nampaknya untuk dari game yang kedua mereka sudah mulai untuk panas memberikan pergerakan menuju ke checkpoint ke-10. Genap sudah 10 checkpoint diamankan untuk menuju ke area ground side. Checkpoint selanjutnya terlihat kembali. Apakah habak momen untuk melakukan convert menuju ke ground akan terlihat dengan cukup jelas untuk mereka saat ini karena masih sangat dan 1 orang terjatuh, tetapi King Mail dan seorang Midset pun berhasil untuk melakukan 1 buah habak. James Willow dan banyak ternyata karena mereka mencoba untuk lebih panas dan lebih confident saat ini. Mati tanam mid game sudah bukan waktunya untuk melakukan cek ombak dan bermain lebih safe. Mereka lebih ganas saat ini, tapi nampaknya terlihat mulai pergerakan seorang Midset dari posisi pertama dan seorang King Mail langsung memberikan sebuah garda fight yang cukup memberikan sebuah speed side yang harus terpancing untuk mereka semua. Seorang King Mail mencoba untuk langsung memberikan sebuah keeping bait pergerakan. Apakah splash move benar terjadi? Tapi nampaknya masih sangat baik untuk pergerakan mereka semua menuju ke atas dengan seorang James Willow dari posisi ketiga mencoba untuk langsung
mengejar, mengharapkan dua leading side position terjatuh. Tapi nampaknya ritme side seorang mid-set seorang King Mail masih sangat berapi-api di every obstacle side-nya, Lord Van. Betul, gila sekali King Mail. Orang yang di sesi pertama dipertanyakan di manakah dia dan sekarang dia jawab, gua di sini King Mail dengan speed yang sangat amat cepat menyandingi juara ya, bisa dibilang juara bertahan, 2 kali juara mid-Z, atau bisa dibilang sekarang nicknya Z Salvator. Sedikit ada splash movement sepertinya dari Mail, ada mekanik lepas yang membuat ada perbedaan satu body, but it's okay. 3 orang terdepan ada dari Z Salvator, Mail di posisi kedua, dan 3 ada James Willow. 3 orang dengan checkpoint yang sangat amat rapih ya. Permainan ambil tipis, skema percepat di arah WSD membuat mereka bertiga meninggalkan pemain-pemain yang lain perkiraan 9 obstacle. Cuma di sini gua belum melihat si Foxy, Bang Coklat ya. Yap, sama. Apakah ada kabar buruk dari Foxy? Coba kita TP sebentar ke arah Foxy, teman-teman ya. Mari kita cek. Ternyata Foxy masih berada di checkpoint ke-11 yang menandakan dia berada di hashtag yang mungkin bisa dibilang 20-an, teman-teman ya, karena mengingat checkpoint 11 sudah mulai sepi, teman-teman ya. Kabar buruk untuk Foxy yang tadinya no checkpoint, malah sekarang di saat dia checkpoint dia harus meluncur berkali-kali. Mungkin overconfidence dia rasakan sekarang. Back to the game, aman aja Bang Coklat ya di sini. Masih sangat amat gandeng seperti orang baru lahir ya. Orang kemarin baru lahir, King Mail dan mid-Z 1 dan 2 sangat amat tipis Bang Coklat. Wow. Trampolin effect pun langsung menjadi satu buah fight yang tetap menyaksikan pergerakan mereka semua side by side. Untuk seorang mid-Z dan seorang King Mail ke depan, bahkan cover ground mencoba langsung mencari resilan pergerakan mereka semua menuju checkpoint 14. Masih sangat hangat pergerakan seorang James Willow juga menantikan. Ini jadi sebuah tontonan gratis untuk James Willow. Wah, kapan lagi gua nonton mid-Z sama King Mail sedang baku tuka untuk di arah 2 besar di depan. Belum ada terpancing pace karena nampaknya mereka mencoba untuk mengadu aura pergerakan dari nampaknya side by side dengan sebuah mappingan lompatan diinjakan ground side yang sangat sama untuk mereka semua menuju checkpoint 15, dan masih sangat hangat. King Mail mencari pergerakan seorang mid-Z di posisi kedua dengan nampaknya sangat tipis pergerakan seorang mid-Z dan coba untuk langsung memberikan sebuah lompat ke depan, tapi nampaknya King Mail mencoba tetap mempertahankan di depan seorang mid-Z tepat, mencoba untuk tetap mempertahankan pace yang sama untuk 2 side leading side position dengan James Willow yang masih menonton absolute cinema. Bener banget, itu dia 2 besar. Dan ini lihat peringkat 4, 5, 6 nya udah mulai merenggang, dan gua nggak yakin nih untuk di checkpoint 20 apakah bakal tetap rapat seperti ini, karena checkpoint 16 bakal menjadi sebuah garda repair untuk mereka semua. Betul, harusnya checkpoint 16 bisa dibilang akan sedikit renggangan bagi para garda bagian depan dari 1 sampai ke 8. Tapi di sini kita lihat akan King Mail langsung meluncur, tidak ada mekanik lompat, double jump. King Mail semakin memposisikan dirinya sangat amat jauh dari mid-Z. Sampai ketiga akan diamankan King Mail double jump, double jump lagi Bang Coklat. 2 kali double jump. Otomatis King Mail mendapatkan boost sangat amat jauh. Yang tadinya King Mail beda 1 body sama mid-Z, sekarang King Mail sangat amat jauh dari dari mid-Z tentunya ya. Perbedaan setengah checkpoint menandakan kesiapan King Mail di checkpoint 16 mendapatkan 2 kali double jump. Gila King Mail Bang Coklat. Gila sih. Ini King Mail mengamuk nampaknya. Itu dia. Dan kabar juga teman-teman dari koran lampu merah dari Gorontalo Selatan bahwa di lembar ketiga tersulitkan bahwa ternyata Lord, kabar-kabar sebelumnya yang kita announcement tadi masih belum menjadi fakta. Fakta sebenarnya adalah game pertama King Mail yang bermain arwahnya. Dan ini dia. Yap, ini adalah jasa sesungguhnya di game yang kedua dari King Mail. Ternyata sudah kita lihat dengan sangat baik dari poti pertama. Tapi oke, masih banyak checkpoint atau tantangan-rintangan yang harus melewati seorang King Mail, karena nggak boleh oversounding. Apapun bisa terjadi untuk seorang King Mail. Ada seorang mid-Z yang membayangi pergerakan seorang King Mail, walaupun lebih seram dikejar King Mail. Tetapi ingat, King Mail sedang dikejar 2 title hashtag 1 mid-Z di nomor kedua. Dan melihat kembali ke nomor ketiga, ada seorang Dandy yang nampaknya James Willow mengalami sebuah kesulitan dari checkpoint 16 yang mengubah posisi segalanya. Dan Sean berada pada posisi keempat. Nah, kalau misalkan kita lihat dari posisi sementara, memang belum menunjukkan summit. Sean cukup stabil sih, Lorpan. Betul, Sean ini bisa dibilang kayak reinkarnasi dari Sam. Orang yang belum ada di garda bagian 1, 2, tapi Sean ini orangnya benar-benar konsisten teman-teman ya. Justru ini orang yang berbahaya. Kalau kita lihat tadi ada dari Foxy yang di hashtag 1 mungkin ada yang meluncur sepertinya. Kabar yang cukup bisa dibilang sedih dari Dandy Salvator harus meluncur di ujung checkpoint ke-19. Back to topic ya. Cuman ini si Sean ya bisa dibilang menjadi senjata juga untuk di hasil akhir jikalau Sean masih bisa konsisten di arah 5 besar. Berarti oke, back to the game. Kita lihat King Mail masih leading position, perbedaan cukup lumayan jauh dengan mid-Z. Orang 2 kali champion. Sangat berat sekali title di atas kepala mid-Z. Cukup sangat amat membuat King Mail bersih obstacle di depan Bang Coklat. Yap, benar sekali ya. King Mail open vision nampaknya mencoba untuk membuka jalan untuk seorang mid-Z di arah depan, tapi nampaknya seorang mid-Z tetap bisa untuk melakukan pembukaan for position dari posisi kedua, tetap mengejar untuk King Mail, karena melihat kembali juga di mana masih banyak kejaran player lain untuk dari belakang dari seorang Sean dari posisi ketiga. Terlihat untuk dari posisi keempat ada seorang Teguh yang tetap bisa untuk langsung bekerja dengan seorang Sean di posisi ketiga. Masih ada 2 leading side position juga dari seorang Hajel dan seorang Jochio di posisi ke
5 dan 6-nya masih coba untuk memanfaatkan untuk the top 6 situation di arah cover position menuju ke ground selanjutnya. Checkpoint ke 22 yang artinya mereka akan menuju ke area mid pace atau half total checkpoint dari Velora yang sebanyak 51 checkpoint. Mid pace situation akan meningkatkan kembali pace mereka semua, tapi nampaknya kali ini seorang King Mail masih tetap bisa untuk merajai pergerakan dari leading side nomor pertama dengan seorang mid Z yang berada untuk posisi kedua tetap mengejar ke depan. Z Salvator tidak ingin meninggalkan seorang mid Z nampaknya dari King Mail yang memberikan sebuah magnet effect untuk seorang Z Salvator untuk tetap bisa bergerak secara irama, tapi nampaknya tidak memberikan satu buah tenaga magnet yang cukup besar untuk seorang mid Z karena jarak semakin jauh. Gue nggak ngerti, King Mail lebih cepat kali ini nampaknya Lorpan, dan bahkan di sini bukan King Mail yang menginjak obstacle, tetapi obstacle mencari di mana kaki King Mail Lorpan. Itu dia kata-kata hari ini teman-teman, bukan King Mail yang mencari obstacle, tapi obstacle yang mencari di mana kaki King Mail. Bahwasannya kita harus tahu dikejar King Mail lebih keras daripada dikejar setan. Lari ada King Mail, itu dia checkpoint 24 udah mulai diamankan oleh King Mail teman-teman ya. Kita coba agak mundur sedikit, perebutan juara atau enggak perebutan posisi di arah belakang. Joceo sepertinya ada sedikit plus movement tadi ya, sedikit ada perbedaan posisi dari Hajel yang tadinya satu body. Joceo udah mulai ada renggangan yang diberikan oleh Hajel membuat dia berada di posisi nomor 6. Joceo harus sedikit lebih cepat, sedikit ada Teguh juga, orang yang tadinya belum bersuara di match pertama harus dapat di posisi keempat. Cuman di sini Sean lagi-lagi teman-teman, orang yang sangat konsisten. Di mana ada match, di situ ada Sean di garda bagian depan. Gua takutnya orang ini reinkarnasi dari Sam, yang dimana orang yang belum hashtag 1 takutnya nanti bisa menjuarai turnamen ini. Tapi itu sudah hasil yang harusnya diambil. Cuman kita cek dulu King Mail sudah sejauh mana ke kamu. Ini dia King Mail sebentar lagi sudah menginjakkan kaki di comfort zone checkpoint ke 26 Bang Coklat. Yap, benar sekali. Wah, ini ramai sekali traffic dari belakang Lorpan. Masih banyak kontestan yang bisa untuk melakukan di area challenge yang sama. Mungkin 10 orang masih mengejar di area belakang. Dan ini yang mereka tinggal harapan satu lompatan gagal ultra mid Z. Nampaknya King Mail pun terjatuh. What happened? Satu area obstacle side yang nampaknya mencoba untuk mencari title baru untuk menjadi. Wah, ini Aki sih. Yang dijatuhkan 2 orang, mid Z sama King Mail di satu tangga yang sama, Lord. Di satu tangga yang sama. Satu tangga yang sama yang bergoyang tadi King Mail dengan seorang mid Z, dan nampaknya gue yakin akan mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Lebih besar title-nya diberikan Comex dari obstacle paket biru tadi. Dan Sean saat ini dipersilakan untuk di posisi pertama. Dan ini, wah gue gak ngerti. Transisi efeknya gede banget tadi. Sumpah itu 2 orang gila. Dijatuhkan satu tangga. Gue gak ngerti ya bakal ada tugu obstacle, gue gak ngerti. Gila, itu membutuhkan bertahun-tahun risetnya gimana cara menumbangkan mid Z dan King Mail teman-teman ya. Mungkin kalau kalian bersamaan, cuman kalau kalian bertanya-tanya as a player Velora juga, pebalap juga, gua itu tadi terjatuhnya gara-gara gagal dari habeknya Bang Coklat ya. Karena di posisi tersebut itu ada habeknya. Jadi itu posisi tangga tiduran itu harusnya dihabek, mungkin habeknya gagal membuat mid Z dan King Mail harus terjatuh. Tapi lagi-lagi meskipun 2 orang itu terjatuh, mereka masih berada di garda bagian depan. Kita coba cek, Sean sekarang menjadi orang pertama. Dan di nomor kedua ada Mirzat, dan di ketiga ada Hajal, dan ditutup oleh King Mail, orang yang sudah bergelut di checkpoint ke-29 teman-teman ya. Manusia FF ini lagi berbahaya Sean di saat nih Bang Coklat ya. Ini Sean kalau sekali dikasih hashtag 1, gua yakin dia nggak akan jatuh sampai akhir. Harusnya seperti itu. Soalnya gua takut banget kalau Sean sekali dikasih window buat dia masuk menjadi hashtag 1, susah banget buat ngejatuhin dia. Soalnya dia orang yang konsisten, jarang jatuh orangnya. Mungkin bisa dibilang nggak sekenceng King Mail meskipun dia udah kenceng ya. Cuman dia jarang jatuh. Dia orangnya tuh konsisten. Bisa dibilang susah lah buat menumbangkan si Sean kalau dia diberi window. Kayak King Mail jatuh, Zed jatuh. Gue takutnya Sean makin berkibar di depan sana Bang. Yap, melihat ini by data ya Lord ya, by design ya. Di game pertama bahkan gak ada misstep yang dilakukan oleh seorang Sean, masih bisa untuk bertengger di area top 4. Dan ini membuat dari seorang Sean tentunya benar sekali kata Lorvan, mengingat juga reason untuk dari event kemarin. Dan lihat hashtag 2 champion cuy. Sean merupakan satu buah player yang cukup respect, nampaknya tahu kekuatan dirinya seperti apa. Dan ya, dia mungkin bermain hanya lewat aja yang penting jatuh, yang penting sampai summit, gue yakin. Karena mungkin permainannya lebih safe, mungkin mengingat pergerakan seorang Foxy, walaupun Foxy no checkpoint, tapi mungkin gerakannya sama. Sean lebih tahu di mana kekuatannya, mungkin bisa untuk menghindari pergerakan-pergerakan. Dia tahu, dia bisa untuk mengalahkan egonya, di mana dia nggak pede yang harusnya dia bisa, tapi mereka coba untuk tetap ya membuat pergerakan seminim mungkin untuk melakukan kesalahan. Dan sekarang nih, gue detik-detik untuk melihat pergerakan seorang paket di arah checkpoint 31 karena terpantau di area belakang cukup ramai. Apakah akan ada sebuah area karya yang akan diciptakan, dan King Mail mencoba untuk dengan sangat cepat menuju ke depan karena takut ada ombak yang cukup besar akan terjadi. Dan nampaknya top 4 ya, top 4 ya, benar banget, terkonfirm top 4 sudah akan menuju ke depan dan sudah menciptakan oleh yang akan diperpadukan injakan player-player dari belakang untuk menciptakan garda getaran yang lebih besar saat ini Lorvan.
Betul, itu dia. Gue barusan ngecek kamera di arah belakang Bang Coklatnya. Ada Tachi dan Foxy masih berada di checkpoint ke-29, yang dimana dua orang tersebut masih masuk ke daftar top 4 di match pertama. Harusnya poin bakal rusak, bener-bener rusak. Yang dimana top 4 udah mulai berada di garda bagian tengah, bahkan bisa dibilang garda bagian belakang. 10 hashtag ke atas. Jadi harusnya poin akan diunggulkan di arah Sean, yang dimana orang yang di belakangnya adalah King Mail yang tadinya di hashtag 18. Di saat Sean ini bisa hashtag 1, bahkan hashtag 3 aja poinnya bakal boost, karena mengingat Tachi dan Foxy masih berada di bagian paling, mungkin bukan paling belakang, masih bagian belakang teman-teman. Berarti oke, back to the game. Oh, sepertinya Sean tidak mengambil buff diamond seperti King Mail dan Midget. Tadi ada beberapa orang ya, oh ini Hajel tadi berada di posisi ketiga, tapi ternyata King Mail sudah mulai menusuk teman-teman ya. Berada di checkpoint ke-33. Hajel sedikit melambat pergerakannya. King Mail sedia untuk menusuk Midget. Ini dia pertarungan yang sangat seru banget ya. Midget lawan King Mail. Orang dengan mapping yang sangat amat cepat, tipis setipis tisu, akan bertarung di Holy Tiger X Velora malam hari ini Bang Coklat. Wow, bahkan kabarnya nih, gue nggak ngerti teman-teman ya. Bahkan gue pernah melihat satu komen di Kaskus, melihat ada jokes yang mungkin ya gue hindari juga jokesnya. Gue melihat ada komen di Kaskus, bahkan jembatan Siratul Mustaqim itu akan dihabek oleh King Mail saking tipis racing line. Mungkin itu pepatah ya. Mungkin itu pepatah dari King Mail yang saat ini, mungkin sebelumnya King Mail berada di depan Mid-Z, tapi kali ini King Mail yang harus mengejar seorang Mid-Z saat ini di arah posisi 2 dan 3 nampaknya. Sean menjadi pengembala 2 monster di sini, Orpan. Itu dia, mengerikan sekali teman-teman ya, pengembala dari 2 monster Sean. Tapi di sini kita lihat perbedaan sudah mulai menipis. Skip dilakukan oleh Midget. Sedikit ada splash movement dari Midget, ada sedikit terjatuh. Tapi di sini kita lihat gap sudah mulai tipis Bang Coklat. Sean, kamu harus berhati-hati. Ada orang di belakangmu dengan title yang sangat amat berat, ready untuk menusukmu kapan saja. Ada King Mail juga, The Battle of God, The Velora, Mail versus Z. Akankah mekanik celup dari mereka bertiga akan menjadi gap juga? Mari kita lihat 1, 2, 3, dan yes, sangat amat bagus mekanik celup dari ketiga player ini. Wush, apa itu tadi? Sean lupa checkpoint dan dia harus mengulang jalannya kembali untuk mengambil checkpoint. Bukan kabar bagus, cuman masih oke lah ya, dia masih berada di posisi 3 besar, dan tandanya dia harus mengejar manusia dengan title terberat di Velora, yaitu Mid-Z Bang Coklat. Ini bener banget ya, side by side dan seorang Sean dan seorang King Mail dan seorang Mid-Z untuk dari posisi pertama. Pergerakan masih sangat rapat untuk mereka semua, dan seorang Mid-Z memimpin untuk dari posisi pertama, dan seorang King Mail dari posisi kedua, dan seorang Sean yang bakal langsung bahkan tersalib seorang Sean di depan sana, dan bahkan Sean langsung ini pergerakannya mungkin terpressure-nya oleh seorang Sean dan seorang Mid-Z dan seorang King Mail ya, dimana seorang Sean harus mundur dari posisi ketiga saat ini, dimana seorang Mid-Z sangat tipis sekali pergerakan untuk mereka semua menuju ke area cover ground ke depan, tapi nampaknya untuk dari top 3 masih bisa untuk memberikan pergerakan yang sangat-sangat santai ke depan, dan seorang Sean yang tetap bisa untuk mengikuti pergerakan 2 player karena checkpoint 37 yang masih bisa untuk side by side bertiga ke arah depan, dan bahkan seorang Mid-Z yang harus berhati-hati karena ada kejaran seorang King Mail dan seorang Sean yang mencoba untuk langsung memegang leher seorang King Mail ke depan karena jarak yang tidak berbeda jauh di sebuah obstacle tangga side ke depan, dan masih banyak checkpoint yang harus mereka lewati. Di manakah perbedaan ground racing yang akan mereka lewati untuk 3 side player yang mungkin masih memimpin saat ini semakin untuk meningkatkan pace permainan, dan King Mail mencoba untuk mencari racing dan in the ground untuk menyelinap di sebelah seorang Mid-Z saat ini, Warfan. Gila, King Mail sudah mulai mendekati dari arah Midget, tapi gue yakin, gue tahu King Mail dia akan membalap sebentar lagi. Mari kita cek. King Mail akan tampil tipis di sini. Permainan ade-ade dari ketiga player yang pernah juara di Velora. Mari kita lihat The Battle of God. King Mail, Midget, Sean. Waduh, itu dia. King Mail sudah menusuk Midget, dan akankah ending di checkpoint ke-38 akan ditutup oleh siapa ini? Gila, seru sekali teman-teman. Ketiga The Battle of God, itu dia. King Mail versus Mid-Z. Satu body. Akankah di sini Sean masih mengintil dari belakang, mengemban satu puisi sepertinya dari King Mail dan Mid-Z. Perdebatan ini masih belum habis Bang Coklat. 2 orang ini ditutup dengan Mid-Z di checkpoint ke-39, masih di hashtag pertama Bang Coklat. Waduh, ini merinding gitu gue lihat ya. Sumpah merinding. Sean gak mau ikut campur coy, karena ini tahu 2 badai dari depan tidak bisa untuk membuat seorang Sean memberhentikan aura mereka berdua saat ini saling menyalip pergerakan satu sama lain, saling mengejar untuk seorang Mid-Z dan seorang King Mail yang masih bisa memberikan sebuah confrontation cukup sangat memberikan sebuah tontonan yang cukup baik untuk mereka semua. Dan kita melihat kembali saat ini Mid-Z memimpin pergerakan dari sebuah POV kamera yang berbeda, bermain safe lock dengan arah yang sama, sedangkan seorang King Mail mencoba untuk memainkan hadap kamera POV untuk ke depan, tapi nampaknya seorang Sean dan kawan-kawan masih bisa untuk dengan mapping yang sama untuk langsung melakukan sebuah skip atau cutting movement obstacle side ke area ground. Tiba di checkpoint 40 yang artinya late game situation akan berada di depan mata untuk mereka semua menuju ke area 11 checkpoint lagi yang tersisa untuk menuju ke summit side. Z masih memimpin dan King Mail masih mencoba untuk mencari di manakah momen bisa untuk mengejar pace. Mail lompat ke jarak pinggir dari area buffering yang masih membuat dari seorang King Mail mengejar pergerakan dari area obstacle tangga. Ada 4 challenge yang berbeda di satu checkpoint
yang sama mereka mainkan semua di keunggulan obstacle challenge masing-masing lor. Wah, gila. King Mail mappingan Basreng yang dia tunjukkan. Sudah mulai ada gap, bahkan King Mail sudah menyusul. Yang tadinya perbedaan 1 bahkan 2 body, tapi King Mail sekarang bisa memimpin di nomor pertama, teman-teman ya. Gila. Kapan lagi kalian melihat The Battle of God? King Mail versus Mid-Z. Sekarang sudah menginjakan kaki di checkpoint ke-41. Sean hanya memantau di arah belakang, menumpu 2, bisa dibilang the God of Velora untuk saat ini. Mail dan Mid-Z sudah mulai agak sedikit jauh, teman-teman ya. Pertipisan duniawi dari Mail, semakin ada gap, diposisikan King Mail semakin jauh. Skip langsung ke balok kedua, speed digunakan. Akankah mekanik power di sini akan ada yang meluncur bahkan ke pentok kepalanya? Masih aman, King Mail aman, Sean aman, Mid-Z aman, dan that's it. Semakin jauh sepertinya King Mail telah marah, Bang Coklat. Wow. Dan ini banyak juga player-player dari belakang yang mencoba terus mengejar. Bahkan lihat, gue nggak ngerti ya, mungkin player-player di arah top belakang ya 5 sampai ke 10, mereka ketika melakukan lompatan, mereka mendengar adanya badai petir, duar. Ada perang yang cukup sangat-sangat keji di area dual leading side position. Dengan seorang Sean memperhatikan dari posisi ketiga dan Hajil tetap standby dari posisi keempat untuk tidak terlalu mendekati pergerakan seorang Sean. Apalagi dual leading side dengan seorang Z, nampaknya harus mencari kelemahan King Mail lagi dan lagi untuk bergerak side by side, karena jarak sudah mulai untuk diunggulkan oleh mapping dari seorang King Mail yang lebih mengambil racing line cukup tipis kali ini. King Mail nampaknya cukup membara, walaupun dua-duanya sempat untuk melakukan kesalahan di satu buah checkpoint dalam satu waktu yang sama, sempat untuk menuju ke area belakang. Nampaknya sekarang memimpin kembali magnet yang cukup kuat untuk menjadi champion. Nampaknya untuk game yang kedua sangat-sangat mengalir di badan seorang King Mail dan Z Salvatore. Checkpoint 43 akan mereka lewati. King Mail masih dengan ritme yang sangat sama di every checkpoint side. Dan satu buah obstacle yang masih bisa untuk mengamankan di area comfort Infinity Castle. Ada 2 pace yang tidak terlalu tinggi. Akan mereka lewati seorang Mid-Z yang mencoba untuk mengandalkan speednya. Tetapi King Mail nampaknya akan coba untuk dikejar oleh Z Salvatore untuk di posisi kedua yang masih belum bisa untuk mendekat kembali. Lorpan sedikit sulit. Lupa checkpoint tidak terbaca. King Mail milih balik lagi dan Mid-Z dipersilakan kali ini. Waduh, ini apakah mengikuti meta Lorpan di lapak ya? Kita nggak tahu. Aduh, itu dia meta konon katanya. King Mail lupa menginjakkan checkpoint terlalu tipis. Pengambilan checkpoint dari King Mail mendapatkan resiko, yaitu checkpoint yang tidak terambil, membuat King Mail harus sedikit ada perbedaan gap dari Mid-Z. Tapi di sini kita lihat ada Hajel yang join to the war. Hajel melihat The Battle of God bersama Sean di depan. Berbahaya, Mid-Z sudah mulai aman sentosa. Sedikit ada blunder dari Mail membuat window yang diberikan oleh King Mail akan dilaksanakan sangat amat aman dari Mid-Z. Dan ini dia Bang Coklat, checkpoint ke-46. By the way, kita sampai lupa menyorot di daerah belakang sudah ada Nino, teman-teman ya. Ada Nino di bagian nomor 6 atau enggak 7 waktu gue hitung tadi. Otomatis Nino yang tadinya stake 2 masih berkesempatan mendapatkan poin yang cukup tinggi di sesi kedua hari ini. Mari kita cek checkpoint ke-46, checkpoint eliminasi. Akankah ada habak movement yang diberikan oleh Mid-Z? Bahkan itu dia Mid-Z, habak terjadi. King Mail juga sama dan sangat amat bagus. Keempat garda bagian terdepan King Mail, Mid-Z, Sean, bahkan Hajel Salvatore mendapatkan habak movement yang sangat amat perfect. Dan ini dia checkpoint ke-47. Kita sedikit, Mid-Z ternyata sudah mulai mendekat dengan King Mail. Gua nggak tahu apa yang terjadi barusan. Gua cuma ngelihat sedikit ke belakang, tapi King Mail sudah mulai mendekat ke bokong seorang Mid-Z, Bang Coklat. Wah, ini gila sih, kena lagi nih. Ini Mid-Z dapat persaingan lagi tentu, tapi gila sih menurut gua untuk mendekati jalan. Tapi ada satu buah knockback obstacle yang membuat dari seorang Mid-Z, nampaknya itu bukan knockback sih. Gue yakin itu bukan kebentuk, Orban. Tetapi ada hook perangko dari King Mail yang nampaknya sangat on point terhadap seorang Mid-Z di posisi pertama, dan jarak saat ini sangat semakin dekat. Satu buah obstacle side bonus, dan ini mungkin bukan membutuhkan mekanik yang cukup besar, tapi membutuhkan endurance fokus yang harus mereka bisa untuk samakan pergerakan. Tapi nampaknya mapping injakan di arah depan sana yang mungkin menjadi sebuah area ritme. King Mail menyalip pergerakan seorang Z Salvatore untuk dari posisi pertama, tapi Mid-Z mencoba untuk mencari racing line kembali untuk daerah obstacle side, membuat nampaknya kali ini Mid-Z tersalip kembali oleh King Mail. Orban, gila, checkpoint 48 dan dia nyalip dia. Anjir, hampir gua kaget. Sedikit ada splash movement yang diberikan oleh Mid-Z, sedikit gondal gandul sepertinya di checkpoint ke-48, memberikan window untuk King Mail semakin di depan. Bang Coklat, gua ada sedikit pertanyaan, bagaimana cara membalap di dalam obstacle checkpoint 48? Sepertinya kalau kita bertanya, checkpoint 48 satu-satunya cara kita untuk membalap yaitu di ground side, atau bisa dibilang racing line yang mau dilewatin sama si Mid-Z tadi. Tapi King Mail
Mail bisa ngebalap di dalam obstacle, bukan di luar obstacle. Iya. Itu gila banget King Mail. Gua nggak tahu dia main Checkpoint setipis apa teman-teman. Mungkin dia emang dilahirkan dengan keadaan tipis, tapi di sini kita lihat King Mail sudah mulai mendapatkan sebuah gameplay WSD. Tower ketiga diamankan, tower keempat sebentar lagi akan diamankan juga, dan ini dia The Battle of God akan terjadi sebentar lagi. Akankah respect developer akan terjadi pada malam hari ini? Assalamualaikum, checkpoint 50 keramat. Kita akan lihat respect developer ataukah skip brutal akan dilakukan oleh Midget yang harusnya dengan gap segini Bang Coklat. Jikalau King Mail respect developer dan Midget skip, harusnya bakal bisa kesalip Bang Coklat. Wow, yes. Ini benar sekali tentunya. Ini bakal menjadi satu buah pronounce effect untuk seorang King Mail tentunya. Semakin menjauh karena akibat satu buah area knockback tertabrak area ground side, membuat dari seorang Midset berjauhan dari seorang King Mail dari posisi pertama, dan nampaknya itu saat ini sangat tipis. Midset mencoba untuk langsung menyingkat pergerakan obstacle ke depan, cukup tricky, tetapi berhasil untuk dilakukan seorang Midset demi mengejar seorang King Mail karena detik-detik akhir menuju ke summit. Yang ini mungkin ini Midset ya, 2 angka sangat berarti sih, karena perbedaan untuk hashtag 1 dan hashtag 2 adalah hanya 2 angka saja. Tapi gue yakin untuk memperbaiki poin di game yang kedua, Midset membutuhkan 2 angka tersebut. Tapi nampaknya kali ini seorang King Mail mencoba untuk memberikan tembus speed pergerakan dari posisi pertama, dan seorang Midset yang mengejar ke daerah posisi kedua dengan sangat baik, dan nampaknya jarak masih belum bisa untuk mengejar seorang Midset dari posisi kedua, dengan seorang King Mail yang masih bertahan dari posisi pertama dan sebuah obstacle side output yang dilakukan dengan sangat baik, dan seorang Midset mencoba untuk tetap memberikan seorang Midset ke depan, dan nampaknya semakin tipis bergerak seorang Midset mengejar seorang King Mail. The battle untuk dirawat checkpoint side nampaknya Lorpan. Gila, ini padahal King Mail dia bener-bener gak skip sama sekali, dan Midset nge-skip semua obstacle, dan ini dia gap terakhir hingga ground side checkpoint 51. Assalamualaikum, checkpoint 51 keramatmu akan ditunggu sebentar lagi. Mail di posisi pertama dan Midset di posisi kedua. Perbedaan satu obstacle saja berpengaruh untuk poin yang akan dikalkulasikan di akhir nanti. Mari kita cek King Mail akankah dia berani untuk taunting. Sepertinya tidak. King Mail sedikit ada splash movement terpantul gondol gandul, tapi aman saja. Ini dia the one and only King Mail menjadi hashtag pertama, dan disusul oleh Midget Salvator di posisi kedua, dan disusul oleh Sean Salvator di posisi ketiga Bang Coklat. Yap. Gokil guys. Maaf kalau game yang kedua kamera tidak berpindah karena di sini kapan lagi guys, ini tontonan yang sangat memerlukan The Battle of God, di perang bintang Star Wars bahkan. Ini gua nggak ngerti ya, kalian bisa untuk dapetin tontonan ini di mana teman-teman? Kalau misalkan gua pergi dan Lorpan pergi dari 2 leading side tersebut, atau mungkin top 4 kita lihat ya. Mungkin lebih lama adalah top 2 dari Midset dan King Mail. Kapan lagi kita akan lihat? Itu adalah kenangan dan bahkan bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita nanti. Nah, Bapak di sini dulu pernah nonton King Mail lawan Midset, itu akan dipamerkan anaknya di sekolah berteman-temannya. Gue yakin menjadi kebanggaan. Tapi oke, okay. Nice one. Kita akan melihat untuk daerah pop-up layar teman-teman. Kita tidak akan melihat ke arah belakang untuk player-player yang bakal melewati untuk daerah checkpoint terakhir. Kita lihat aja untuk daerah pop-up layar siapa saja yang terhitung untuk di area position, dan kita bakal menunggu untuk perhitungan oleh admin. Wah, tapi itu gila sih Lorman. Gue nggak ngerti ya. Lo as a player seperti apa? Ini gue kalau ngelihatnya ya dari sudut pandang orang balap ya, ini gue yakin orang-orang pada setuju sama gue, orang yang suka balap di Velora apalagi. Itu barusan King Mail dia tuh mungkin ada kalkulasi sedikit ya. Gue yakin dia nggak head player, dan dia ngelihat posisi si Midset tidak ada dari jangkauan kamera zoom out. Otomatis King Mail masih berani untuk ngambil, nggak skip sama sekali di checkpoint 50, dan dibaliknya mirroring di arah Z Salvator. Siapa itu ketawa? Nah, untuk di arah Z Salvator dia pasti juga nggak head player, dan dia harus mengejar King Mail dengan cara nge-skip semua obstacle di CP 50, dan itu tricky banget Bang Coklat. Itu skipannya ujung banget, yang sekali kepental langsung feel-nya hilang, bisa jatuh. Dan kalian bisa cek sendiri, bener juga kata Bang Coklat, sorry kalau kita nggak ngeliat garda bagian belakang. Kalian tahu sendiri, gua meleng sedikit tadi di checkpoint 46 yang harusnya beda 2 obstacle, King Mail langsung beda 1 obstacle sama Midget. Dan lu lihat endingnya King Mail hashtag 1. Drama apa yang kalian tonton barusan teman-teman ya? Itu dia.